Baik, kita lanjutkan pertemuan kita. Yang ketiga, tetap komunikasi dan bisnis. Yang selanjutnya adalah komunikasi bisnis dalam organisasi. Jadi bagaimana komunikasi itu ya khususnya bisnis ya dalam organisasi seperti yang ada di gambar ini. Ya. Komunikasi yang pertama adalah komunikasi dalam organisasi. Ya, menurut Raymond F. Lesikar bahwa 4 faktor yang mempengaruhi keefektifan komunikasi organisasi yaitu adanya saluran komunikasi yang formal. Ya, jadi ada komunikasi formal ya, di mana semuanya itu memakai surat ya, memakai surat atau surat keputusan ya, maka itu diperlukan komunikasi formal ya, terutama yaitu dari bawah ke atas. Yang kedua adalah struktur wewenang organisasi. Jadi semua itu mempunyai kewenangan. Kewenangan apa misalnya tentang HRD, kewenangannya apa ya? Kewenangannya itu adalah otoritasnya ya. Apa yang misalnya yang ada pada dia. Ya. Yang selanjutnya adalah spesialisasi pekerjaan. Spesialisasi pekerjaan itu adalah keahlian ya, keahlian di dalam pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kepemilikan informasi. Ya, semua itu mempunyai informasi tersendiri, terutama karena ini komunikasi dalam organisasi, maka yang utama yaitu saluran komunikasi formal, ya, berupa surat-surat. Saluran komunikasi formal itu suatu cara komunikasi yang didukung dan mungkin dikendalikan oleh manajer, misal memo reguler, laporan, rapat staf, dan lain sebagainya. Itu semua adalah kewenangan organisasi. Jadi kalau itu adalah swasta, maka itu rahasia. Yang bisa adalah yang melihat itu adalah orang-orang yang punya kewenangan, yaitu dalam pihak swasta. Tapi berbeda dengan publik, karena publik itu miliknya, milik publik, maka yang publik itu adalah sebagian besar ya adalah tidak memakai rahasia. Siapapun boleh ya, karena itu kepemilikan adalah milik publik seperti itu. Tapi yang milik privat itu tidak diperkenankan. Saluran komunikasi formal mempengaruhi efektivitas komunikasi organisasi. Jarak saluran formal organisasi yang sangat besar, efektivitas komunikasinya akan lebih sulit, menghambat arus informasi antar tingkat dalam organisasi. Semakin tinggi lebar organisasi, semakin sulit informasi yang mengalir. Ya, biasa ya. Yang namanya kalau perusahaan itu semakin besar, organisasi semakin besar, maka itu pegawai tidak terkenal ya. Pegawai, karena pegawainya banyak sekali. Tapi kalau PT tertutup misalnya PT tertutup ya, PT tertutup itu adalah PT kepemilikan pribadi ya, yang mana atasannya itu merangkap ya bagian keuangan, bagian kepegawaian dan lain sebagainya, itu gampang dikenal seperti itu karena organisasi masih kecil. Tapi kalau organisasi itu sudah besar, apalagi memakai saham, maka akan semakin sulit. Selanjutnya struktur wewenang organisasi itu tadi saya sudah sampaikan ya, itu hierarki pengendalian di dalam sebuah organisasi. Jadi tiap-tiap organisasi ya mempunyai hierarki yang terendah sampai yang tertinggi. Mempengaruhi struktur wewenang terhadap aktivitas komunikasi, perbedaan status dan kekuasaan, perbedaan wewenang. Jadi kalau semakin tinggi itu kewenangannya adalah semakin besar, semakin kecil itu ke bawah, maka kewenangannya juga semakin kecil. Jadi kalau yang namanya direktur, kewenangannya itu sangat besar sekali.
ya, karena itu adalah minimal adalah dia itu dipercaya oleh rapat umum pemegang saham. Jangan-jangan dia yang mempunyai saham yang paling besar di perusahaan itu. Selanjutnya spesialisasi pekerjaan, ya, anggota kelompok kerja yang sama mempunyai istilah, pandangan mengenai sasaran, tugas, gaya pribadi yang sama. Komunikasi antar kelompok yang berbeda umumnya lebih sulit, ya. Jadi komunikasi antar kelompok yang berbeda umumnya lebih sulit karena sudah spesialisasi. Ya, spesialisasi itu adalah berdasarkan pembagian yang agak rigid, ya, rigid itu kaku seperti itu. Maka itu adalah yang terkait dengan spesialisasi. Yang dulu itu misalnya ekonomi itu hanya dibatasi ekonomi saja, tapi tambah lama akhirnya itu lebih besar. Karena apa? Karena adanya spesialisasi. Jadi spesialisasi yang ahli, misalnya ahli penyakit jantung misalnya, tidak bisa, ya, yang tidak punya spesialisasi penyakit jantung itu cawe-cawe, ya. Kalau dokter umum barangkali cuma hanya kira-kira saja seperti itu. Setiap karyawan mungkin memiliki informasi yang tertentu yang tidak dimiliki oleh karyawan lain, ya, sehingga karyawan tersebut dapat berfungsi lebih efektif dibandingkan karyawan lain seperti itu. Jadi memang spesialisasi itu adalah seperti saya itu, ya, karena spesialisasi saya itu adalah hukum, maka biasanya yang terkait dengan hukum-hukum itu saya lebih dipercaya daripada yang lain sebagainya. Lalu bentuk komunikasi dalam organisasi dilihat dari ruang lingkupnya. Satu, komunikasi internal, yaitu komunikasi terjadi antara orang-orang yang ada di dalam organisasi, ya. Jadi yang ada di dalam internal itu di dalam, ya. Kalau komunikasi eksternal itu adalah di luar, ya, di dalam organisasi dengan pihak-pihak di luar, ya. Misalnya pelanggan, pemasok, kreditor, dan lain sebagainya, ya, seperti itu. Selanjutnya bentuk komunikasi dalam organisasi, ya, dilihat dari formalitasnya. Yang satu, saluran komunikasi resmi yang mengikuti rantai komando, ya. Jadi ada rantai komando itu kan setiap organisasi kan ada yang atas dan ada yang bawah. Maka yang bawah itu harus sebagaimana apa yang ada di atas. Dalam struktur organisasi, dalam organisasi yang berkaitan dengan tugas, wewenang, pekerjaan. Komunikasi formal itu meliputi komunikasi yang vertikal, ya, komunikasi yang horizontal, komunikasi diagonal, dan komunikasi informal, komunikasi dalam organisasi yang tidak disetujui secara resmi, artinya tidak masuk dalam hal-hal yang ada di dalam organisasi, ya. Sifatnya adalah tidak resmi. Tidak resmi itu adalah yang namanya tidak resmi itu adalah tidak formal, barangkali seperti itu. Lalu komunikasi vertikal itu komunikasi yang bergerak ke atas atau ke bawah melalui rantai komando organisasi. Tadi sudah saya katakan, ya, yang namanya komandan itu mesti ya ada di atas, itu mengikuti yang ada di bawah. Komunikasi dan atas ke bawah, memberi saran, pengarahan, instruksi, ya, evaluasi, informasi, ya, itu contohnya. Contohnya komunikasi dari atas ke bawah. Lalu ada komunikasi dari bawah ke atas, ya, memberi informasi, memberikan laporan, penjelasan. Yang paling banyak adalah terkait dengan laporan, ya. Yang namanya anak buah itu tidak mungkin membuat evaluasi
atau pengarahan, tapi yang mungkin itu adalah lapornya. Seperti kalau tentara ya mau maju perang, padahal dia adalah driver dari motor tank misalnya seperti itu. Lalu dia makan, ya, lalu dia hanya siap aja. Baru nanti ada laporan ya, kalau dia itu baru makan seperti itu. Hambatan dalam komunikasi vertikal terjadi apabila salah satu atasan atau bawahan mencoba untuk menjaring informasi yang diperoleh sehingga informasi menjadi tidak lengkap. Ya. Jadi makanya kalau ada informasi itu, kalau ada rapat itu tidak boleh dipotong gitu aja. Tapi biarkan sampai dengan selesai apa yang menjadi jawaban, apa yang diperlukan seperti itu. Lalu komunikasi horizontal atau lateral, komunikasi antar departemen dari sebuah organisasi yang ada pada umumnya mengikuti aturan pekerjaan bukan rantai komando. Dengan demikian saluran langsung untuk koordinasi dan pemecahan masalah komunikasi bisa terjadi antara anggota kelompok kerja satu dengan kelompok kerja yang lain. Tujuannya koordinasi itu adalah sederajat ya, organisasi yang sederajat mengadakan hubungan ya seperti itu, maka itu namanya koordinasi. Lalu tujuannya apa? Biasanya untuk memecahkan suatu masalah, untuk peningkatan kinerja, untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Jadi karyawan itu harus dipuaskan. Kalau karyawan itu puas, wah, yang namanya pekerjaan atau cita-cita dari organisasi itu gampang tercapai. Tapi kalau manajer selalu menyakiti saja hati dari karyawan sebagian besar, maka akan timbul suatu masalah seperti itu. Maka dari itu dimungkinkan kalau jadi manajer itu manajer yang baik, kebapaan seperti itu. Lalu komunikasi diagonal, ya itu di situ ada gambarnya ya. Karena itu diagonal, maka dialog merupakan komunikasi yang memotong secara menyilang diagonal rantai perintah organisasi. Misal antara manajer pemasaran dengan supervisor di bidang produksi seperti itu ya. Jadi artinya memang selevel tapi tidak sama, tapi selevel barangkali seperti itu. Seperti gambar yang ada di PowerPoint itu ya. Lalu komunikasi informal, yang namanya informal itu adalah sesuatu yang tidak formal. Ya, yang tidak formal itu biasanya adalah sesuatu yang rumor ya, gosip. Maka itu komunikasi informasi sering disebut desas-desus, rumor, selentingan ya, itu senangannya ibu-ibu barangkali seperti itu. Komunikasi informasi biasanya muncul berkembang aktif selama periode perubahan atau ketika karyawan mengalami kekhawatiran di lingkungan kerjanya. Komunikasi informal dapat berdampak positif maupun negatif ya. Berdampak positif meningkatkan kinerja, jadi itu bisa meningkatkan kinerja, tapi berdampak negatif itu mengancam sebagaimana saya sebutkan tadi. Maka kalau jadi pemimpin itu harus kebapaan ya, kebapaan seperti itu. Tapi kalau pemimpin itu adalah rusak-rusuk, nah, maka ya tunggulah saat ganjurannya barangkali seperti itu. Lalu peranan komunikasi informal itu pemuasan kebutuhan manusiawi ya. Apalagi bisnis itu adalah untuk kebutuhan manusia ya. Manusianya yang harus siap ya. Maka manusia di sini diartikan adalah pelanggan. Pelanggan itu seperti raja.
Maka dari itu bagaimana melayani pelanggan dengan baik, karena pelanggan itu sangat dibutuhkan. Kalau tidak ada pelanggan, maka perusahaan itu akan rugi ya, karena memang tidak disobo orang, disobo itu ya seperti itu, karena tidak akan dicari orang ya, sobo nang kono wangi nyengit seperti itu. Maka sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana memanusiakan manusia seperti itu. Makanya kalau pin itu gambarnya ada orang, gambarnya ketawa, maka kita harus bisa ketawa sendirian di depan kaca barangkali seperti itu, tapi tidak ketawa-ketawi. Kalau ketawa-ketawi seperti orang gila. Perlawanan terhadap pengaruh yang monoton ya, yang hanya monoton saja itu tidak disenangi. Yang namanya manusia mesti adalah senang yang progresif ya, sesuatu yang hidup itu tidak sederhana, kelihatannya sederhana tapi tidak sederhana seperti itu. Maka dimungkinkan adalah supaya bagaimana tidak monoton pancet yang itu saja, tetapi ada perubahan ya. Makanya kalau jualan apa itu walaupun begitu namanya gambar itu berganti-ganti, tidak gambarnya pancet aja seperti saya, gambarnya di Facebook, gambarnya di WA itu pancet aja, ya usiku malas barangkali. Tapi yang kreatif tidak ya, gambarnya siapa saja gambarnya dia, kuanta ganti, pakai jilbab tidak pakai jilbab, kelihatan giginya tidak kelihatan giginya dan sebagainya. Pemenuhan keinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain ya. Peranan komunikasi itu adalah yang paling hebat, itu bagaimana bisa mempengaruhi ya, lalu masuk di alam pikiran orang itu tadi ya, seperti itu. Lalu pelayanan sebagai sumber informasi hubungan pekerjaan yang tidak disediakan saluran komunikasi formal ya. Maka dari itu seperti gambar saya itu, tiap slide itu adalah mesti berubah seperti itu. Coba Anda lihat ya, slide-nya seperti itu. Kalau slide-nya tidak ada gambar-gambarnya, hanya kalimat saja, males ya, no gambar, waduh minimal lihat gambar. Maka dari itu saya minta di dalam perkuliahan terakhir, di samping resume ya, kalau Anda ngeresum bisa menjawab soal apa? Soal itu tadi membantu resume, membantu Anda membuat resume. Karena apa? Karena sesuatu soal itu ya, yang diterangkan pada hal-hal yang sekarang kekinian ya, seperti yang saya katakan tadi. Lalu maka dari itu ada latihan soal-soal ya. Latihan soal itu ya tujuannya memudahkan untuk membuat resume. Yang pertama yaitu sebutkan ya dan jelaskan 5 elemen organisasi. Nah, itu tadi kan sudah saya bicarakan ya. Sebutkan fungsi organisasi, ada 4 saja barangkali seperti itu. Lalu yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bentuk komunikasi ya, bentuk komunikasi dalam organisasi ya. Tadi barangkali sudah disebutkan, tinggal Anda saja melihat lalu meresum seperti itu. Maka latihan soal ini sangat penting sekali seperti itu. Tujuannya apa? Supaya mengasah ya, supaya karena ini adalah sifatnya daring ya, supaya tahu mana-mana yang memang perhatikan, mana-mana yang tidak. Kalau yang memperhatikan, jawaban soal-soal ini adalah sangat mudah sekali ya. Tentu orang satu dengan orang lain menjawab ini adalah tidak sama, serupa tapi tak sama. Jadi jangan dibiasakan menyontek ya kepunyaan orang lain atau alam pikiran orang lain dan lain sebagainya. Karena apa? Karena itu akan mempengaruhi sampai dengan nanti kita
dewasa seperti itu. Jadi oleh karena itu saya minta, akan saya hargai ya kalau Anda membuat resume dan menjawab soal-soal ini. Soalnya ada 7 ya. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan 5 elemen organisasi ya. Barangkali tadi sudah dibahas ya, walaupun pembahasannya itu adalah tidak sama, tapi dasarnya adalah sama, yaitu adanya elemen organisasi. Lalu penjabarannya masing-masing orang itu tidak sama. Yang kedua, sebutkan 4 fungsi organisasi. Jadi juga saya sebutkan fungsi organisasi itu apa saja ya. Kalau Anda misalnya membuat teori lagi lalu Anda argumentasinya baik, itu bisa diterima ya. Kalau karena ini adalah ilmu sosial, maka yang paling banyak adalah kalau saya memakai metode kualitatif, karena kualitatif itu tidak berdasarkan statistik tapi berdasarkan apa yang logika pada diri kita masing-masing dan bisa diterima oleh orang banyak seperti itu. Maka dari itu lebih mendalam ya kualitatif itu. Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan bentuk-bentuk komunikasi dalam organisasi. Seperti itu tadi juga telah saya sampaikan barangkali. Yang keempat itu menjelaskan kategori komunikasi. Organisasi itu termasuk pada level apa ya, berdasarkan jumlah partisipan dalam kegiatan komunikasi. Kriteria apa saja yang menyebabkan komunikasi kelompok orang-orang dapat dikatakan sebagai komunikasi organisasi lah. Itu barangkali ada hubungannya dengan hukum bisnis ya, karena antara yang badan hukum dengan yang badan usaha itu lebih tinggi derajatnya yang badan hukum. Seperti kalau PT ya, walaupun PT itu tertutup atau terbuka, itu harus berbadan hukum ya. Kalau berbadan usaha saja tidak masuk kriteria PT ya. Kriteria PT adalah menggunakan yang namanya adalah badan hukum, bukan badan usaha. Barangkali seperti itu. Nanti Anda bisa ketengahkan ya dengan yang lain. Ya, saya minta itu tidak rigid, tetapi betul-betul adalah tidak pancet, tapi betul-betul dinamis ya. Karena dinamisasi itu menyebabkan kehidupan. Kalau tidak dinamis ya barangkali ya hanya itu saja, mudah bosan seperti itu. Yang kelima, sebut dan jelaskan beberapa jenis teori organisasi lengkap dengan nama penemu masing-masing teori ya, seperti itu. Barangkali tadi sudah saya sebutkan, tapi kita bisa belajar yang lain seperti itu ya, belajar yang lain, belajar dari ilmu yang lain, apalagi sekarang namanya Mbak Google itu waduh menjadi tumpuan pertanyaan ya. Mbak Google itu ngalang-ngalai ya, ngalang-ngalai Tuhan seperti itu, semuanya serba mengerti. Jadi kalau ada apa-apa saya itu tanyanya kadang-kadang ke Google ya, tapi kadang-kadang ya ada yang betul-betul data itu ada valid ya, tapi ada yang tidak valid ya. Seperti contohnya tetangga orang yang kawin misalnya, begitu ada pesta pernikahan itu ditutup ya, jalan itu ditutup, tapi orang kan tidak tahu kalau jalan ditutup. Yang tahu siapa? Yang tahu orang-orang yang ada di situ. Kalau Google ngupdate-nya kapan ya, ngupdate-nya itu 1 bulan sekali. Wah, kalah dengan manusia, karena manusia itu update-nya itu 1 hari 1 kali seperti itu misalnya. 6. Yang keenam, apa yang dimaksud dengan iklim komunikasi organisasi? Bagaimana suatu organisasi
membangun iklim komunikasi yang baik. Berikan contohnya. Ya, masing-masing itu adalah mempunyai contoh yang tidak sama satu dengan yang lain. Ya, serupa tapi tak sama. Walaupun manusia itu adalah manusia kembar, ya, dari rahim yang sama, itu tidak ada yang sama. Seperti itu. Ya, seperti ini. Ya, berikan contoh perusahaannya, ya. Anda tentu adalah barangkali tidak sama perusahaan, misalnya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan lain sebagainya. Jadi siapa yang menguasai komunikasi, ya, teorinya, ya, dia akan menguasai dunia. Karena apa? Karena komunikasi itu penting sekali. Dulu tidak ada yang namanya WA, sekarang ada WA. WA diliburkan atau satu hari, wah, kebingungan semuanya, ya, seperti itu. Maka dari itu komunikasi itu menguasai, siapa yang menguasai komunikasi, ya, dia akan menguasai dunia. Ya, kalau di Cina, kebetulan saya pernah ke Cina, itu tidak ada yang namanya teori komunikasi itu dari Facebook misalnya, dari Google, dari WA, tidak ada. Dia membuat sendiri, orang Cina itu buat sendiri, ya, buat sendiri seperti Facebook itu ya, seperti itu. Maka rasa nasionalismenya itu waduh sangat tinggi sekali barang. Kalau kita kan tidak, tak geleme wis bapak sak karepe wong aku gak iso gawe apa-apa, ya. Jadi seperti itu. Kalau di Cina tidak mau, tidak boleh. Bahkan saya itu bawa HP nganggur karena saya tidak punya aplikasi yang buatan Cina, itu tidak punya, ya, seperti itu. Maka saya buat butuh-butuhan saja barangkali seperti itu. Yang keenam, apa dimaksud dengan iklim organisasi yang sebutkan tadi, barangkali seperti itu. 7, yang terakhir, bagaimana langkah yang dilakukan agar komunikasi verbal dalam organisasi dapat berjalan efektif, ya. Jadi artinya adalah bagaimana langkah yang harus dilakukan. Makanya kalau jadi manajer itu tidak hanya pandai ngomong, tapi juga pandai menulis. Di samping itu mental orangnya itu tidak jaim, tapi benar-benar dilakukan dengan baik, memakai kebapaan, ilmu kebapaan, dan lain sebagainya. Jadi harus sabar seperti itu. Lalu selanjutnya yang terakhir, ya, tidak ada lagi terakhir barangkali, ya, itu semangat. Kita harus semangat walaupun belajar itu di daring, ya, seperti ini, tapi tetap semangat, ya, seperti itu. Tapi untung loh ada seperti ini, mau belajar, mahasiswanya mau belajar, dosennya gelem gak gelem, ya harus belajar, ya. Bagaimana kalau tidak belajar, ya, tidak bisa. Caranya adalah dari itu maka harus semangat. Sebagaimana di sini gambar flat yang ada ini, di situ ada thank you, di situ ada semangat sekali, ya. Maka di semangat itu diperlukan, karena itu motivasi dari dalam. Jadi motivasi dari dalam itu diperlukan, karena kalau motivasi dari luar itu waduh, biayanya akan mahal. Tapi kalau dari dalam itu bisa dihentikan dengan baik, pakai rem dan lain sebagainya, maka mobil bisa dipakai. Tapi kalau motivasi dari luar, mobil itu, ya, seperti itu. Saya kira seperti itu. Saya himbau sekali lagi, sebagaimana PowerPoint ini, ya, saya sampaikan kepada Anda, tetap semangat, ya, tetap semangat, apalagi semangat pagi, ya. Dan thank you, terima kasih atas perhatiannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya nanti akan saya lanjutkan dengan materi komunikasi bisnis yang lain. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.